Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu sebagai pembicara dan yang saya hormati Pak Purwanto dan Pak Bejo. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga undangannya. Jadi nama saya Muhammad Ibrahim dari Kalimantan Timur, tepatnya di seputaran Penajam Pasir Utara. Kebetulan saya ini lagi curi-curi waktu nih, lagi dinas, karena saya sangat tertarik sekali materinya ini. Jadi materinya cukup bagus sekali Bu, cuman ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah dari akhir pertemuan ini cukup selesai, apa ada tindak lanjutnya lagi, ada pertemuan khusus? Dan yang kedua, kalau memang ada, bisakah nanti dibuatkan tool bagaimana teknisnya pada waktu kita ingin melakukan pembinaan sadar Allah kepada anak-anak kita, atau ada semacam pelatihan-pelatihan yang modulnya itu yang sudah disiapkan oleh Ibu atau dari timnya Pak Purwanto. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Mas Is dipandu. Ya, maaf Bapak tadi ada tamu. Ya, silakan. Oke, terima kasih tadi Bapak Ahmad Pak Ibrahim. Sudah Pak dari Pak Ibrahim sudah bertanya tuh. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ibrahim. Oke. Untuk selanjutnya bisa ditanggapin. Langsung saya jawab dulu ya dari Pak Setio Purwanto. Monggo Pak. Baik. Pak Ibrahim dari Kalimantan. Baik Pak Ibrahim, untuk tindak lanjut memang itu sudah kita programkan. Jadi ini pertemuan di webinar ini langkah awal sosialisasi sosialisasi dari pendidikan berbasis sadar Allah. Nanti sebenarnya kita juga sudah punya dengan membuat grup guru sadar Allah. Jadi Bapak Ibu yang berminat bisa ikut. Silahkan nanti Mas Is dibagikan linknya ya, link grupnya ya. Atau saya bagikan nanti. Ya. Nah, kemudian tindak lanjutnya itu tentunya saya akan sebentar. Matikan Pak Zen. Enggak, itu di mute-nya, di mute. Suara saya feedback. Oh. Ya Ibu, karena saya berdampingan dengan Pak Zen. Jadi suaranya. Jadi nanti untuk kelanjutannya, toolsnya itu sudah ada di buku modul itu yang sudah kita buat, kita susun. Ya, nanti akan kita sempurnakan terus, dan karena Bapak Ibu seperti pengalaman kita menerapkan di sekolah PAPB di Semarang, sekolah Islam PAPB di Semarang, itu kita modelnya pendampingan. Jadi kita memberikan satu konsep, kemudian guru kita ajak untuk menyusun seperti apa penerapannya di sekolah, dan kita memberikan masukan-masukan yang sesuai. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika Ibu berminat untuk menerapkan konsep sadar Allah ini di sekolah, pendidikan karakter di sekolah, kita akan mendampingi bisa melalui online. Jadi itu Pak Ibrahim ya, jadi tindak lanjutnya. Atau nanti kalau sudah corona ini sudah reda, kita bisa diundang ke tempat Bapak Ibu untuk mempresentasikan lebih detail lagi. Ya. Kemudian untuk tool saya kira Bapak Ibu bisa baca dulu di modulnya tentang apa yang tadi dijelaskan Pak Zen terkait dengan sadar Allahnya. Zikir nafas itu salah satu aja. Nanti ada sholat sadar Allah, ada
wiridan sadar Allah, hafal Quran sadar Allah, gitu. Ada sholat sadar Allah dan lain sebagainya. Jadi konsepnya adalah frame-nya adalah sadar Allah. Sadar Allah itu sebenarnya ihsan. Nah, kemudian juga 3T, ini sikap. Kalau sebagai pendidikan kesadarannya, kalau sikapnya itulah 3T, dan perilakunya psikomotor PP. Jadi kita lengkap dari mulai kesadaran, lakunya kita konsep. Demikian Pak Ibrahim jawaban singkat saya. Silahkan karena masih ada banyak pertanyaan. Pak Is. Oke, silahkan. Oke, saya tackle dulu ya. Pak Ahmad Safrudin. Silahkan Pak. Saya tanya Pak Pur. Silahkan Pak. Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dapat kesempatan Pak Pur di forum ini. Perkenalkan saya Ahmad Safrudin. Saya pensiunan Pak. Saya pensiunan dari Toyota saya. Jadi saya orang pabrik. Tapi rasanya kok berminat juga untuk ikut-ikut forum ini berkaitan dengan guru itu. Di pabrik saya juga kebetulan bagian trading gitu, ngurusin karyawan. Jadi ada aspek sedikit, ada keterkaitan lah gitu, seperti itu. Iya Pak. Menarik apa yang disampaikan barusan. Cuma ada sesuatu yang pertama saya tanya supaya saya nggak lupa gitu, berkaitan dengan zikir napas gitu loh. Saya melihat video Pak Pur gitu kan, saya coba ikuti seperti itu karena saya baru saja ikut-ikutan seperti ini gitu loh. Itu yang pertama, pertanyaan saya berkaitan dengan zikir napas. Kenapa muncul tentang zikir napas itu? Mungkin ada yang mengawalinya gitu, seperti itu. Siapa yang mengawali tentang zikir napas itu? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan aspek pendidikan itu, apalagi pendidikan berkarakter itu, saya kok punya satu ingatan saya berkaitan dengan teori tentang karakter. Kalau gagas kita, teori tentang karakter itu diawali dengan gagas. Jadi, tanamlah gagasan, maka engkau akan tuai perbuatan. Tanamlah perbuatan, maka engkau akan mendapatkan habit. Tanamlah habit, maka engkau akan mendapatkan karakter. Jadi banyak ada stepnya begitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk orang mendapatkan karakter. Maka dari itu kalau idenya itu sadar Allah, maka apa perbuatannya gitu loh, seperti itu. Maka saya terinspirasi kalau begitu ada 3 aspek kesadaran: sadar Allah, sadar diri, dan sadar lingkungan, begitu, seperti itu. Kayaknya mencakup aspek-aspek yang dibicarakan tadi gitu loh. Tetapi untuk melahirkan sebuah karakter itu kudu gitu loh, ada step-stepnya gitu loh, Stepnya itu adalah gagas. Kalau berkaitan dengan lingkungan misalnya, gagas kita agar anak didik kita ingin misalnya membuang sampah pada tempatnya. Maka ada proses di situ. Dari gagas tentang itu, maka melahirkan sebuah tindakan. Dari tindakan yang berulang-ulang terus-menerus, maka dia akan melahirkan habit. Dari habit yang terus-menerus, baru dia akan melahirkan karakter. Itu aspek kecil yang berkaitan dengan bagaimana menanamkan kedisiplinan berkaitan dengan sampah misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Belum lagi aspek-aspek lainnya seperti itu. Saya pikir Purwona ini bisa juga dijadikan menambahkan begitu, sehingga dengan demikian ada ukurannya begitu loh. Sampai mana nih kita ini menanamkan nilai kepada anak seperti itu, dan harus terus-menerus di follow up seperti itu. Saya pikir itu Pak Pur dan Bapak-bapak sekalian yang lainnya gitu loh, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dasar sadar zikir nafas. Zikir nafas itu salah satu aja Pak. Jadi banyak nanti aplikasi-aplikasi yang bisa di sadar Allah kan, gitu kan. Sholat ya sadar Allah, umroh ya sadar Allah. Nah itu nafas itu alat. Jadi Bapak bisa zikir tasbih,
ya, zikir tasbih itu bisa. Artinya zikir nafas, menggunakan nafas, karena dalilnya kita harus berzikir banyak-banyak. Kalau banyak-banyak harus pakai terputus. Oke, baik, saya lanjutkan. Kok tiba-tiba connecting lagi. Ya, jadi itu Bapak alat, karena alat kita hanya ingin menjalankan perintah Allah, bahwa kita banyak-banyak berzikir. Ya, banyak-banyak berzikir. Jadi alatnya adalah nafas. Kalau kita cari dalilnya tentang zikir tasbih pun juga tidak ada, Rasulullah tidak mencontohkan tentang zikir tasbih. Jadi masalah alat ini enggak masalah, tapi yang penting zikirnya Bapak Ibu. Sadarnya gitu ya. Mau pakai zikir tasbih atau mau pakai zikir apa, monggo. Tadi saya jelaskan Pak Zen, karena nafas ini adalah menjaga kita untuk selalu sadar terus-menerus. Kalau pakai tasbih kan kalau naik motor nggak bisa zikir, karena apa? Tangannya tasbih. Pakainya apa? Pakai nafas. Baik, saya kira itu. Mungkin Pak Zen mau menambah. Saya tambahkan sedikit tentang aspek-aspek kesadaran tadi ya. Memang itu harus sampai pada kebiasaan ya. Dalam buku modul itu sudah kami cantumkan secara lengkap bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada lingkungan, masalah sosial, sampai menjawab salam, sampai membuang sampah pada tempatnya, sampai detail seperti itu ada Pak lengkap. Jadi memang tidak kita sampaikan di sini karena ya waktunya nggak cukup. Tapi masukan Bapak tadi, masukan Pak Ahmad Syafruddin satu hal yang bagus, yang memang masukan yang itu perlu kita untuk Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam lagi di modul yang kami sediakan. Jadi terima kasih Pak Ahmad Syafruddin, tadi masukannya luar biasa. Mungkin bisa menambahkan Pak Pur atas pengalaman kita ini. Silakan. Nah, ya karena tadi Pak Syaf bilangnya agak baru gitu ya di DNSA ini. Jadi secara pengalaman memang kita juga belum lama, tetapi ketika kita terapkan apa yang disampaikan oleh Pak Bejo tadi, jadi ada tiga, yang satu yaitu DNSA, kemudian 3T, dan amal perbuatannya ada di ATP. Tiga hal yang terintegrasi, yang satu sekali jalan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat-sangat apa ya, terbukti lah begitu, bahwa memang karakter itu bisa dibentuk baik dari kita yang sudah dewasa, apalagi kita bisa membentuk anak-anak kita gitu. Jadi menurut saya sebagai pengalaman yang sudah beberapa periode ini mengikuti pembelajaran Pak Pur mengenai DNSA, kemudian menerapkan apa yang 3T, lalu setiap kali akan berbuat itu di dalam mindset kita adalah ini adalah ATP, maka apa ya, sisi karakter positif kita juga ternyata frekuensinya juga memberi imbas kepada murid-murid kita begitu. Mereka begitu antusias ketika kita meminta mereka untuk tidak melakukan kecurangan di ujian seperti itu. Kita meyakinkan bahwa Allah mengawasi adik-adik mahasiswa yang sedang ujian, mereka akhirnya juga melakukan karakter yang apa yang kita harapkan. Kalau tadinya sebelum itu kita repot sekali untuk mengawasi ujian gitu. Itu salah satu mungkin sedikit share pengalaman yang kita lakukan selama ini. Mungkin Pak, itu yang bisa saya tambahkan, menarik tadi. Ya, terima kasih Bu Ertati. Mungkin Bu Rahmi mau menambahkan. Ya. Silakan Bu Rahmi. Baik, sebenarnya sudah cukup lengkap ya dari Pak Pur, Pak Bejo, Bu Ertati, begitu ya.
Terima kasih pada para Bapak yang sudah bertanya, ada Pak Ibrahim, ada Pak Ahmad Sakrudin gitu ya. Alhamdulillah justru di forum ini kita bisa saling melengkapi dan saling belajar ya Pak ya. Tadi seperti yang Mbak Tati sampaikan memang ketika kita praktekkan ya di lapangan gitu ya, insya Allah karena di grup Sadar Allah ya, terutama di DNSA sudah banyak ya Pak Pur yang sudah mempraktekannya, maka kita merasakan betul perbedaannya ketika mendidik karakter, memulai itu dari kesadaran tadi gitu ya. Betul sekali bahwa pentahapannya untuk menjadi karakter itu ya sebagaimana tadi ya Rasulullah pun butuh 13 tahun untuk bikin pondasinya gitu ya Pak ya. Maka memang pembiasaan gitu ya. Pembiasaan itu menjadi sangat penting. Jadi walaupun tadi menggunakan DNSA, ATP itu juga tidak instan ya. Bagaimana kemudian aktivitas zikir itu membawa kita senantiasa terkoneksi atau terhubung gitu ya dengan Allah, sehingga itu akan jadi rem gitu ya, agar jadi rem yang membentuk perilaku atau karakter positif, dan itu ternyata tidak singkat begitu. Artinya untuk kita yang sudah katakanlah dewasa begitu ya. Nah, apalagi pada siswa. Jadi ini bukan satu metode atau formula instan sebagaimana metode yang lain dalam membentuk karakter, tetapi insya Allah ini sebuah pondasi tadi. Jadi artinya kita harapkan ketika memang sudah tertanam gitu ya jiwa-jiwa sadar Allah pada diri siswa, pada diri pendidik, maka itu akan lebih permanen gitu ya daripada misalnya ya pembiasaan, karena pembiasaan itu kadang bisa dibongkar lagi dengan munculnya kebiasaan baru gitu ya. Nah, artinya disinilah dalam pendidikan karakter sadar Allah ini mencoba justru pondasinya dikuatkan, sehingga dalam situasi apapun ketika sebuah pembiasaan perilaku positif itu dibentuk, dia akan lebih kuat ya dalam diri siswa. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Matur nuwun. Jangan dulu. Telepon dulu ya. Halo. Halo. Mas Ismoyo, ada yang tanya, ada yang tanya. Ya, mau bertanya Bu. Pak Ade. Bisa Bu. Monggo Pak Ade. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ade Prawita. Kebetulan saya juga bukan pendidik ataupun pengajar Bu, tapi saya pernah menjadi ketua komite sekolah di salah satu sekolah di Surabaya gitu. Jadi ini bukan pertanyaan tapi hanya sharing mungkin ya Pak ya. Kebetulan waktu itu di komite sekolah kami mempunyai program apa yang dinamakan orang tua mengajar gitu ya. Artinya kami diberikan kesempatan, orang tua diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mengajar pada hari tertentu dan jam tertentu dengan materi di luar materi yang sekolah berikan gitu. Nah ini pada saat orang tua mengajar di depan kelas, kebetulan saya sebagai observer di belakang melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak pada saat ada pengajar di depan kelas mengajar gitu. Ternyata yang dilakukan oleh anak-anak kita pada saat menerima pembelajaran itu beraneka macam. Ada yang ngobrol, ya, ada yang main HP, ada yang malah terlihat seperti tidur begitu. Jadi saya berkesimpulan pada saat waktu itu bahwa suasana ini tidak akan berbeda pada saat guru itu mengajar di muka kelas, begitu Pak. Bapak ataupun Ibu sekalian. Jadi kemudian saya juga berkesimpulan, ya mudah-mudahan juga kesimpulan salah juga, kalau salah juga mohon dimaafkan. Artinya bahwa ini terjadi frekuensi yang tidak sama antara si pendidik dengan murid begitu ya. Dikaitkan dengan apa materi yang diberikan, seharusnya pendidik itu menyadari bahwa
saya mengajar ini menjalankan amanah karena Allah. Ada karena Allahnya, ini kuncinya di sini ya. Kemudian kedua, si murid pun harus menyadari bahwa dia belajar ini menjalankan amanah karena Allah. Sehingga frekuensi daripada si guru dan si murid itu akan terjadi match begitu. Jadi itulah itu yang saya amati pada saat waktu melihat atau menjadi observer di kelas itu, Pak. Jadi apa yang disampaikan dari dalam forum hari ini rasa-rasanya sangat relevan untuk kita terapkan di dalam pendidikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Bapak Ibu, sinyal saya tidak stabil soalnya. Ya, Terima kasih Bapak Ade Prawita. Saya Pak, Bu. Oh, monggo Pak Agus. Iya. Masih Pak Agus mau bertanya nih. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Ade atas saran-sarannya tadi yang tentang frekuensi tadi, yang memang yang saya rasain memang kayak begitu gitu. Terima kasih Bu Rahmi, Pak Pur, sama Pak Zain. Nama saya Agus Dituan, saya dari Bekasi. Langsung saja, saya bukan pengajar tapi pernah mengajar untuk teknik ya, teknik mesin. Sekarang sudah tidak, tapi kan sebenarnya kita masing-masing jadi guru ya. Kita punya anak, sementara saya ada anak 2 kuliah, 1 SMA dan 1 bonus itu masih SD, sehingga lengkap saya jadi pengajar SD, SMA, kuliah gitu loh. Mungkin kita masing-masing sama, tapi ya itu tadi secara teori mungkin kita semua sama ya, mengerti gitu loh. Kalau saya patokannya bagaimana mencari titik emosi anak itu sehingga anak itu mempunyai motivasi yang tidak terbatas. Tapi yang saya jalankan itu menceritakan emosi itu pengalaman saya ke anak itu, mulai dari susahnya saya sekolah, tapi jawaban anak itu aneh gitu loh. Itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu. Nah, jadi gitu. Jadi akhirnya agak susah gitu loh. Mencari titik-titik itu. Sebenarnya tadi saya dengerin semua, sebenarnya bagus semua untuk secara apa namanya? Teorinya, tapi prakteknya itu saya rasain benar gitu loh. Kalau Pak Adi tadi bicara bahwa frekuensinya harus sama, itu benar. Membuat frekuensi kita, orang tua mungkin sadar duluan. Meskipun saya sendiri baru tahu di sadar Allah ini, zikir nafas sadar Allah, dan itu saya coba terapkan dan memang belum maksimal saya, tapi sudah mulai berdampak dengan saya sendiri, belum terhadap lingkungan saya, keluarga saya. Yaitu saya mulai tidak marah dengan keinginan saya yang saya terapkan ke anak gitu. Sudah mulai ngobrolnya sama anak yang kuliah juga lebih enak sekarang gitu. Dan dampaknya ke anak yang kecil, yang paling kecil itu lebih mudah. Saya nggak ngomong nggak apa, anak itu maunya apa, tahu gitu. Nah itu. Tapi yang penting poinnya adalah bagaimana membuat frekuensi itu sama sebenarnya. Kalau secara teori gampang gitu. Tapi itu saya rasakan gitu. Bagaimana membuat itu gitu. Mungkin salah satunya mungkin di NSA. Mungkin gitu loh. Itu mohon diiniin mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, Ibu Rahmi yang lebih berpengalaman, mungkin bagaimana menerapkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa yang mau menjawab dulu, Pak Zain atau? Terima kasih Pak Agus. Oh, ada pertanyaan lagi. Monggo Pak. Monggo Pak Zain. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya, bagus. Jadi intinya bagaimana membuat frekuensi sadar Allah itu antara guru, antara pendidik dengan siswa sama. Nah, untuk membuat frekuensi ya, sadar Allahnya sama, ya gurunya harus sadar Allah dulu memang. Jadi pendidik atau kita harus sadar Allah dulu. Kekuatan kesadaran kita terhadap Allah ini akan berdampak pada siswa.
Kalau kita belum sadar Allah, kita sampaikan pemahaman sadar Allah itu nggak berdampak apa-apa, Pak. Jadi nggak merubah perilaku, nggak merubah kedewasaan emosional, juga nggak berubah, tetap saja. Ya, ini keadaan kita sekarang seperti ini. Banyak pemahaman tentang akhlak, tentang macam-macam lah ajaran agama, tapi dampaknya terhadap perilaku kayak antara diajar nggak diajar sama saja, antara diberi materi dengan nggak diberi materi sama saja. Tetapi kalau pendidiknya sendiri atau kita sebagai orang tua itu kan juga pendidik, nah, itu sudah sadar Allah. Memang nggak mudah untuk sadar Allah, kita harus lakukan secara bertahap terus sampai kita sadar Allah. Nanti memang ada kekuatan penyebaran frekuensi bisa mengangkat atau mensinkronisasi antara diri kita dengan siswa, dengan anak didik. Itu akhirnya apa? Ketika kita mendidik anak dengan sadar Allah, maka sikap anak otomatis berubah. Ya, contoh nih, ketika ada anak-anak yang nakal, ramai kita ajar, kemudian kalau kita nggak sadar Allah, kita mesti emosi, Pak. Kita mesti marah-marah. Maka apakah anak itu akan berubah? Enggak. Tapi kalau kita sadar Allah, kita nggak akan marah-marah. Kita terima anak itu yang nakal, kemudian kita bersikap yang baik terhadap anak. Nah, mungkin kadang-kadang kita cuma senyum saja, anak sudah berubah. Nah, ini terhadap satu orang, terhadap keseluruhan juga gitu. Guru yang sadar Allah, ini pengalaman Pak ya, pengalaman saya. Guru yang sadar Allah, anak-anak ramai, kita diam saja sambil tersenyum, kita lihat anak-anak yang ramai, tahu-tahu diam diri. Kita nggak ngomong apa saja, nggak ngomong, hanya diam, kita lihat sambil senyum. Anak-anak diam sendiri. Nah itu ketika, makanya dalam zikir nafas diajarkan meluaskan kesadaran. Level dasar itu kan meluaskan kesadaran. Nah ini manfaatnya, manfaat dari kita meluaskan kesadaran itu, maka ketika kesadaran kita meluas pada saat kita mengajar, meluas ke seluruh kelas, ke seluruh peserta didik, maka akan terjadi frekuensi yang sama. Nah, ini soal meluaskan frekuensi. Ini pengalaman yang saya alami ya, baik ketika di kelas dulu maupun ketika sekarang berdiri di depan publik, dari latar belakang yang macam-macam, ketika kita coba berdiri, kita ngomong, akhirnya semua fokus. Dalam pelatihan kemarin, kita pernah mengadakan TOT, ketika pembicara, itu baik Pak Pur, saya, atau yang lain, berbicara depan, dari berbagai latar belakang, serta dengan kita menerapkan perluasan kesadaran, maka semua akan bisa fokus, semua akan bisa menerima, semua akan bisa mengikuti dengan berbahagia. Nah, ini mengajar ya kayak gitu. Nah, ini jadi intinya kita sendiri harus sadar Allah dulu untuk bisa menyamakan frekuensi dengan peserta didik. Ini Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Zain. Untuk selanjutnya ada tanggapan, ada tambahan mungkin dari Bu Rahmi. Boleh saya menambahkan nggak? Oh, monggo. Monggo Pak, boleh. Boleh ya. Ini menarik yang disampaikan Pak Adek barusan gitu. Silakan. Bagaimana guru dan murid itu satu frekuensi. Itu sangat menarik sekali seperti itu. Dan ini juga merupakan PR dari Dr. Rahmi ini berkaitan dengan kalau Barat, Bapak Ibu, itu mengenal dengan quantum learning, quantum teaching. Dan itu luar biasa itu. Bagaimana anak itu dikondisikan seperti itu, bagaimana otak kanan anak itu senantiasa bermain begitu loh. Kebanyakan pendidikan Indonesia itu kan otak kiri semua itu yang bermain itu, sehingga dengan demikian anak cenderung jenuh gitu. Ketika guru mengajar, anak cenderung mendengarnya seperti itu. Kenapa? Karena tidak dikondisikan otak kanannya gitu loh. Maka dengan quantum learning, quantum teaching itu Barat berhasil
terutama menghidupkan itu apa namanya musik klasik gitu seperti itu. Nah di kalangan Islam itu relatif belum banyak terdengar bagaimana murotal Al-Quran itu menemani anak-anak belajar, sehingga dengan demikian mengaktifkan otak anaknya itu, sehingga dengan ini diharapkan itu sebagaimana tadi Pak Ade ngomong itu bisa satu frekuensi antara guru dan murid seperti itu. Nah, saya pikir dengan sadar Allah ini gitu loh, perlu juga itu bisa dikembangkan terus menerus, sehingga dengan demikian bisa bisa naik kelas pengaruh dari quantum teaching yang digagas oleh Barat itu seperti itu. Nah, saya pikir ini yang apa namanya satu PR kita gitu, sehingga dengan demikian itu kalau di quantum teaching Bapak Ibu itu sampai digambarkan ketika mau liburan saja itu anak sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa bercengkrama dengan fisikanya gitu, seperti itu. Lain hal dengan Indonesia kan, ketika mau dikabarkan liburan itu senang sekali gitu loh. Tapi di sana tidak begitu adanya gitu loh. Kenapa? Karena anak-anak itu asik dengan belajarnya. Nah, bagaimana sadar Allah ini juga mampu menghidupkan otak kanan, sehingga dengan demikian itu anak dua otak itu, kiri dan kanan itu bisa bekerja dengan aktif. Saya pikir itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ahmad Safruddin. Untuk selanjutnya di kolom komentar di chat ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan Gih. Dari Bapak Suprapto. Kalau berbicara tentang karakter, tentu tidak lepas dari sifat dan watak seseorang yang sudah merupakan pembawaan sejak lahir. Bisakah berubah? Ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak. Ada 3 teori yang populer, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Selanjutnya, lalu bagaimana kalau karakter ini dikaitkan dengan akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawai, karakter merupakan tindakan kebiasaan yang didorong dari hati. Jadi karakter bisa diubah, dimulai dari kebiasaan dari yang buruk ke arah yang baik, dari negatif pada yang positif. Oke, baik. Itu dari pertanyaan dari Bapak Suprapto. Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Rahmi. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Nanti juga Pak Pur, ya, Pak Pur melengkapi dan Pak Bejo. Ya, terkait dengan bagaimana tadi yang pertanyaan pertama ya, dari kan 3 pertanyaan ini ya, mungkin nanti bisa saling melengkapi. Tadi yang pertama dari siapa, Mas Ismoya, terkait dengan apa tadi? Terkait ini Bu, karakter seseorang. Oh ya, ya baik. Itu Ya, kan, hanya perlu diingatkan saja. Apakah itu bisa diubah gitu ya? Karena itu sudah terbentuk bahkan sejak kecil gitu ya. Jadi kalau kita perlu bedakan antara kepribadian dengan karakter gitu ya. Jadi kalau karakter itu kalau kepribadian dia relatif permanen karena dia dibentuk dalam masa yang cukup panjang gitu ya. Nah, kalau karakter itu lebih fleksibel. Ya, jadi tergantung apa yang akan kita bentuk di fase berikutnya. Kalau kita baca di beberapa teori kepribadian begitu ya, tentu saja itu dihasilkan dari, termasuk kita saat ini lebih memiliki kepribadian yang relatif permanen gitu ya. Nah, justru fokus kita saat ini adalah bagaimana kemudian dengan berbagai kondisi kepribadian itu diharapkan kita memiliki karakter-karakter baik, karakter-karakter unggul seperti yang diharapkan. Dan ini sangat bisa, begitu ya. Jadi artinya sangat bisa diperbaiki, sangat bisa diubah, gitu ya.
dengan tentu saja tahapan-tahapan seperti yang disampaikan gitu ya oleh berbagai teori tentang karakter. Nah, dalam hal ini dalam pendekatan pendidikan karakter sadar Allah, justru kita melihat bahwa ada satu hal yang esensi tadi gitu ya, satu hal yang esensi gitu ya. Tadi juga sudah dibahas ya dalam beberapa pertanyaan sebelumnya, dan saya menyambung tadi menyampaikan yang oleh Pak Syafruddin ya. Jadi betul Bapak. Jadi nanti dalam praktek di lapangan sangat mungkin ya berbagai pendekatan itu juga berkolaborasi begitu ya. Tentu ini kan bukan pendekatan yang tunggal, tetapi mendasari. Kalau saya melihatnya ini akan mendasari ya. Artinya hasilnya akan jauh lebih optimal gitu ya, ketika entah itu misalnya tadi dengan pendekatan quantum learning kah gitu ya, atau pendekatan apapun itu yang digunakan oleh guru di lapangan ya. Tetapi yang pasti kita harus pahami dulu bahwa semua pendekatan itu perlu ya didasari atau diberikan fondasi yang kokoh, yang kuat ketika siswa dan guru tadi ya satu frekuensi, saya sepakat, yaitu dalam posisi sama-sama sadar Allah gitu ya. Kondisi siswa yang perilakunya belum sesuai atau sering disebut dengan masih nakal, perlu diarahkan, itu juga kemudian akan bisa terminimalkan ketika yang dibidik adalah kesadarannya terlebih dahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pur gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Monggo dilengkapi bisa Pak Pur atau Pak Bejo. Oke, monggo Bapak. Cukup saya. Oh, cukup. Ini pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Dari, mau ditanggapi Bapak? Saya menambahkan sedikit saja ya. Jadi yang dikatakan boleh, kalau nggak salah pencetusnya William Stern tadi ya. Kemudian yang berkaitan dengan apakah sifat watak perilaku bisa dirubah. Beliau mengeluarkan teori itu juga berdasarkan penelitian-penelitian. Tapi yang namanya penelitian sosial itu tidak mutlak karena kalau penelitian sosial itu ada deviasi 10% itu sudah dikatakan valid ya. 5% bagus, sampai 10% masih dikatakan valid. Jadi kalau bawaan itu tidak bisa dirubah itu ya benar, tapi tidak mutlak. Secara empiris saya membuktikan pada dengan teman-teman atau diri saya sendiri ya, saya berusaha merubah sifat watak, terutama sifat watak, perilaku mesti bisa dirubah. Itu saya mulai tahun setelah lulus S1 dulu tahun 91 ya. Dengan keyakinan saya untuk merubah diri saya setelah proses, kalau proses sampai sekarang ya sudah berpuluh-puluh tahun ya, 91 sampai 2020 ya. Itu bisa. Jadi atau mungkin saya termasuk yang deviasi itu, yang penyimpangan. Ya, itu jadi kebenaran itu benar tapi tidak mutlak. Tapi saya katakan masih bisa dirubah walaupun itu bawaan. Nah, ini dasarnya pengalaman dan dasar empiris, bukan dasar teori. Jadi bisa, tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin kita mampu merubah, Allah akan merubah. Insya Allah, pasti Allah merubah. Kalau kita nggak yakin, ya selamanya nggak akan bisa berubah. Nah, ini keunikan dari sadar Allah itu seperti itu. Jadi sadar Allah itu banyak menyimpang dari teori-teori, terutama teori Barat. Jadi teori-teori Barat kadang nggak berlaku di sadar Allah, karena banyak yang nggak masuk akal. Yang tadinya kita ngomong anak itu harus dikatakan untuk merubah sifat perilaku anak, otak kiri, otak kanan dan lain-lain. Kesadaran itu bukan hanya masalah otak, masalah emosi, masalah spiritual, masalah intelijensi secara keseluruhan, masalah sifat watak perilaku. Ya. Jadi sadar Allah meliputi semuanya. Jadi kalau kita memang berusaha merubah dengan meningkatkan kesadaran terhadap Allah, insya Allah keseluruhan
dari komponen-komponen yang ada pada diri kita itu bisa berubah. Secara empiris saya membuktikan seperti itu. Walaupun tidak semudah membalik telapak tangan, tidak 1-2 tahun ya untuk merubah itu. Tapi perlu kontinuitas yang panjang. Nah, ini kaitannya dengan habit tadi ya, dengan habit dan keistiqomahan kita untuk merubah diri kita sendiri. Terima kasih, ini jawaban tambahan saja. Oke, terima kasih Bapak Zaini. Oke, kita telah sampai di penghujung acara. Maaf untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang tidak sempat untuk kami bacakan. Baik, untuk informasi mengenai pengiriman buku, sertifikat, dan e-book akan dikirimkan 3 hari setelah acara webinar ini, guys. Baik, setelah ini ada foto bersama, mungkin untuk seluruh peserta, Bapak Ibu bisa menyalakan videonya untuk foto bersama dahulu. Kami persilahkan. Saya kelihatan, Mas Is? Kelihatan, Bapak. Oh ya, ini karena foto jadi agak ganteng sedikit. Oke. Baik, sudah siap. Pergi pakai gaya gak, Pak? Satu. Oh, bisa bergaya. Gaya. Bisa sih, Pak. Oke. Siap. 1, 2, 3. Ya, lagi. Dek, keren tuh Pak Ade, gayanya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sampun. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk pembicara hari ini, Ibu Rahmi, Pak Tio Purwanto, dan Pak Zaini, Pak Ahmad Zaini. Terima kasih atas ilmunya yang dibagi kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Amin. 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 Untuk webinar kali ini ada tambahan mungkin dari Pak Setio Purwanto? Tidak ada. Pengumuman bagus. Ini gabung di grup Sadar Allah, grup di Guru Sadar Allah. Kalau berkenan Bapak Ibu, saya cantumkan linknya ya. Link apa namanya? Link gabungnya. Grup WhatsApp ya. Lah nanti kalau nggak cocok ya live gitu aja ya. Santai. Santai aja. Aduh, ini masih muter-muter. Oke, saling tautan. Saya ke sini. Oke, saya Yang minta nomor kontak pembicara itu. Ini nomor kontak. Sebenarnya kalau nanti di grup itu ada nomor kontak saya. Ya pasti. Masuk grup apa WhatsApp itu. Oke, di dalam grup nanti ada nomor kontaknya pembicara ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti bisa di-share. Ya. Juga tambahan dari saya ya, untuk Bapak Ibu pendidik yang mengendaki
kita ikut terlibat membina pelaksanaan pendidikan karakter sadar Allah di instansi Bapak Ibu, maka bisa mengarahkan sekarang melalui Bapak Sedo Purwanto. Kami akan persiapkan yang insya Allah untuk pelaksanaan teknisnya untuk terjun ke sekolah Bapak Ibu bisa kita mulai setelah masalah pandemi ini selesai. Jadi sekarang ini kita terpending untuk terjun ke sekolah-sekolah hanya online saja. Jadi monggo yang berminat silakan langsung berhubungan dengan Bapak Sedo Purwanto. Kami siap. Baik. Oke. Untuk Terima kasih, Pak Zed. ada tambahan? Monggo. Oh, nggih. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Suaranya ada nggak? Ada, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.